Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai, sekarang kita hidup di zaman yang berkembang, yang dimana kita kenal sebagai Gen Z atau Alpha. Ini generasi yang terakhir, kan? Bukan generasi terakhir, maksudnya itu generasi yang sekarang yang tumbuh dan berkembangnya bersamaan dengan canggihnya teknologi dan internet. Nah, sekarang dunia itu sudah terbagi-bagi. Dunia itu kita sebut dunia nyata, dunia maya, ada lagi satu. Ada yang bisa tebak? Dunia? Ya betul. Dunia Nah, kita tidak bisa menafikan ini teman-teman. Karena sekarang itu mulai dari SD, mulai dari kecil, sanawiyah, SMP, dan aliyah, bahkan di tempat kuliah, itu sudah mengadakan turnamen-turnamen yang ini, game. Tapi yang ingin saya bahas di sini bukan turnamen game yang game FF, Free Fire, bukan PUBG, bukan COD atau COC, tapi saya ingin bahas tentang ini, guys. Ada yang tahu? Game Mobile Legend. Insya Allah saya akan kaitkan dengan dunia Islam itu sendiri. Nah, sekarang dunia game ini, Mobile Legend ini sudah sampai internasional. Dan insya Allah bulan 1 nanti Januari itu akan bertanding antara Indonesia dan negara-negara lain. Nah, sejak 2020 sampai 2025 saya sendiri bergelut di dunia turnamen ini, turnamen Mobile Legend. Yang dimana insya Allah saya akan membahas tentang pengalaman saya dan poin atau ibrah apa yang bisa saya ambil dari game Mobile Legend ini. Yang pertama, pentingnya bukan, sabar. Pentingnya kebersamaan, guys. Pentingnya kebersamaan. Nah, kebersamaan ini itu ada namanya tim. Jadi di dalam Mobile Legend itu ada tim itu yang berjumlah 5 orang. Nah, kalau dalam salah satu 5 orang ini ada yang bermasalah, pasti timnya itu akan gugur. Sebagaimana Islam itu sendiri, kita kenal waktu zaman Nabi, kaum Muhajirin dan Ansor itu bersatu. Nah, kaum Muhajirin dan Ansor ini bersatu. Karena sebab itu
dunia Islam sejak zaman Nabi tuh dia menang. Ya, kebersamaan. Dan pentingnya kebersamaan juga apa namanya? Itu kita belajar seperti juga dalam surah An-Nahl itu tentang semut, yang dimana surah semut-semut ini kalau tidak bekerja sama pasti akan hancur. Nah, yang kedua strategi. Di dunia Mobile Legends tersendiri itu pentingnya dinamakan strategi. Setiap detik di dalam dunia Mobile Legends itu penting sekali. Yang dimana setiap sebelum menit 2 sebelum turtle itu harus punya strategi tersendiri sebelum war turtle. Itu ada namanya juga. Ada juga dikatakan war lore. Di situ penting banget strategi untuk menentukan kemenangan. Nah, di dalam dunia Islam juga tersendiri tuh ada namanya strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika dakwah Islam Nabi sembunyi-sembunyi sejak 3 tahun. Nah, setelah itu strateginya tentang dakwah secara terang-terangan. Waktu Umar bin Khattab dan Hamzah telah masuk Islam. Dan di mana itu turun ayatnya fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dan strategi ketiga itu hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan strategi keempat itu hijrah ke Madinah dan perjanjian di Madinah, dan strategi kelima penaklukan Makkah. Nah, strategi yang ketiga, yang pembahasan ketiga adalah tugas masing-masing. Tugas masing-masing. Oke guys. Di dalam Mobile Legends tersendiri itu ada tugas masing-masing. Sebagaimana seperti Roam itu menjaga rumput-rumput, nah menjaga MM, dan sebagaimana juga itu Mage yang mensupport tank itu tersendiri, dan sebagaimana juga MM yang finishing. Nah, di dalam Islam juga itu sendiri punya tugasnya masing-masing. Seperti ulama yang mengajarkan Islam kepada kita. Ada juga tugasnya para pedagang, yaitu menyebarkan Islam. Dan satu lagi tugasnya khalifah sebagai pemimpin umat. Ya. Mungkin kesimpulannya guys, sebagai kesimpulan, push rank, sampian push rank, dan jangan juga push iman kalian. Jangan lupa waktu untuk bermain game. Ingat juga waktu ketika
sholat. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.